Bang, besok bang pulang. Lagi. Halo saudara, Anda menyaksikan Buzzer bersama saya Yuliana Fernataba. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Langsung saja, inilah Buzzer selengkapnya. Dua pria asal Aceh Utara kedapatan membawa sabu seberat 4 kg oleh petugas Afsek Operator X-Ray Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Barang bukti sabu tersebut disimpan di dalam lipatan celana di dalam koper. Melalui video amatir milik petugas Aspek, terekam penggeledahan barang bawaan dua orang terduga pelaku kurir narkoba bernama Muhammad Rajuli, 29 tahun, warga Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, dan Mawardi, 39 tahun, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Saat penggeledahan ditemukan 16 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat 4 kg yang disimpan di lipatan celana di dalam dua koper. Pengungkapan terjadi saat kedua pelaku menjalani pemeriksaan di SCP-2 Terminal Keberangkatan Bandara Kuala Namu. Petugas Afsek Operator X-Ray mencurigai tampilan X-Ray pada koper yang dibawa terduga pelaku. Rencananya sabu-sabu tersebut akan dibawa kedua terduga pelaku ke Lombok dengan transit di Jakarta. Setelah dicurigai, selanjutnya dibawa ke pos Afsek Bandara Kuala Namu. Dan setelah dibuka, di dalam tasnya masing-masing ditemukan 8 bungkus diduga sabu. Setelah itu pihak Sek menghubungi Polsek Bandara Kuala Namu dan Dit Narkoba Polda Sumut untuk mengamankan dan mengecek untuk sabu yang diduga dibawa kedua laki-laki tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Bandara, kedua pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, dua orang kakek di kota Surabaya, Jawa Timur dibekuk Sat Narkoba Polrestabes Surabaya karena ngedarin sabu-sabu. Dan yang bikin miris, mereka ternyata udah jadi langganan penjara karena kasus yang sama. Dua kakek pakai baju oranye ini bisa kita sebut sebagai bocah tua nakal. Gimana enggak? Dua kakek ini usianya masing-masing udah 58 sama 70 tahun. Masih nekat aja ngedarin narkoba. Gilingan kan? Dan emang cocok banget sebutan bocah tua nakal karena enggak kali ini doang ketangkep kasus yang sama. Setelah keluar lapas dari korong, berhenti. Setelah itu jualan baru 3 bulan. Iya. Dapat barang yang terakhir dari mana? Dari ini ya. Oh, dari bapak ini ya? Iya. Pak, siapa ya? Yang beli ke sampean itu siapa, Pak? Ya? Yang beli sabu. Waduh, siapa nggak pernah. Yang beli itu Pak, yang Ya. beli ke sampean, yang Orang tua. beli itu loh. Siapa semua kan? Oh, dia Dempo. Ya. Nggak hafal nama-namanya. Siapa? Cucunya sudah berapa? No? Cucu. Cucunya sudah berapa? Cucu ya. 6. Nah, Dibuat apa nih Pak? Habis jualan sabu nih Pak uangnya. Dibuat apa Ya uangnya? memang tulang punggung Pak. tulang punggung. Ya. Duh kek, tobat kek, cucu udah 6 loh. Masa masih bikin kelakuan gak bener? Mereka berdua ini ditangkap di kawasan Petemon, Surabaya lagi jualan sabu. Pada saat mengamankan, saudara NYO ini ditemukan barang bukti narkoba berupa 14 klip narkoba dengan berat 6,6 gram yang akan diedarkan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Kemudian dilakukan penyelidikan mendalam lagi, dilakukan penggeledahan, kemudian didapatkan barang bukti tambahan berupa sabu dalam 5 plastik seberat 51,86 gram. Kemudian dari yang bersangkutan diinterogasi bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AW, di mana dari saudara AW ini sudah 2 kali
saudara W mengirimkan barang pada saudara NYO. Kakek Anwar, warga Kemayoran Kauman, Kerembangan Selatan Surabaya, dan kakeknya, warga Petemon Surabaya ini juga punya link gak main-main buat dapetin barang haram itu. Dari salah satu lapas coba. Akibat nggak kapok-kapok jualan sabu, dua kakek ini diancam hukuman 20 tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah rumah kontrakan digerebek polisi karena dijadikan gudang penyimpanan minuman keras pada Selasa malam. Sebanyak 4.975 botol miras berbagai merek diamankan petugas. Sebuah rumah di Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kota Sukabumi, Jawa Barat digerebek polisi. Dari rumah itu polisi mendapati ratusan dus berisi minuman keras berbagai merek tersimpan rapi di dalam rumah. Saat dilakukan penggeledahan, kondisi rumah dalam keadaan sepi. Diduga pemilik barang haram ini sempat mengetahui kedatangan polisi. Menurut keterangan warga, penghuni kontrakan yang sudah tinggal 6 bulan terakhir ini memilih tertutup dalam bergaul dengan warga. Kalau penghuninya? Kurang tahu, orang luar, bukan orang sini. Orang luar. Ya. Berarti sering ada aktivitas apa di sini, Bah? Aktivitas keluar masuk barang ada lah, kadang mobil pribadi, kadang. Mobil pribadi. Ya. Itu terlihat nggak nurunin apa gitu di sini, Kang? Kurang tahu, kita kirain barang sembako. Dari keterangan polisi, ribuan botol miras berasal dari luar Kota Sukabumi dan diduga akan diedarkan pada malam Hari Raya Idul Fitri mendatang. Ketika kita mendapatkan informasi di daerah Sukaraja itu ada yang diduga tempat penyimpanan miras, kita tim dari Polres Sukabumi Kota ini langsung mengecek bahwa informasi tersebut benar atau tidaknya. Pas begitu setelah di lokasi ternyata betul di sana ada tempat penyimpanan miras, sehingga kita melakukan penindakan ke tempat tersebut, diangkat untuk miras-miras yang ada di sana. Itu sekitar kita berhasil mengamankan sekitar 4.975 botol atau 313 karton ya yang berhasil kita amankan, itu berbagai merek. Hingga kini polisi masih memburu pemilik ribuan botol miras untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pelajar SMA yang diduga anggota geng motor babak belur dihakimi warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku didapat 9 samurai yang diduga akan digunakan untuk mencelakai korbannya. Enggak, ini tadi nomor aku dia. Udah. Nomor 3 balik, tanya babol. Nyali seorang anggota geng motor mendadak ciut saat warga menangkapnya di Desa Telagasari, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang babak belur karena dihakimi massa sebelumnya sempat membuat onar saat konvoi bersama ratusan anggota geng motor lain sambil menggeber motornya dan mengacungkan senjata tajam di kawasan ini. Aksi meresahkan ini mendapatkan perlawanan warga dan membuat salah seorang pelaku tertangkap. Sementara anggota geng motor lainnya berhasil kabur. Saya dari Gulgeston, saya disuruh serang Pasar 5. Nama. Tuamu siapa? Ramadan. Tuamu Ketua Pajaran Jawa. Warga yang kesal langsung menyerahkannya ke polisi untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Ini ada segerombolan anak-anak yang berkumpul sambil membawa sajam untuk menakut-nakuti warga. Kemudian ketika mereka berlari, ini ada warga yang menangkap orang tersebut dan diamankan. Kemudian personil Polsek Tanjung Morawa beserta anggota mengamankan pelajar tersebut ke Polsek Tanjung Morawa. Baik usia Muhammad ini umur 17 tahun, menurut pengakuannya masih status pelajar. Hingga kini pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Karena ulahnya, pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ke informasi lainnya, 1 dari 2 pria yang kepergok mencuri motor di halaman masjid di Bandar Lampung, Lampung ditangkap polisi dan warga pada Selasa siang. Penyergapan tersangka diwarnai tembakan peringatan saat mereka berusaha kabur saat akan ditangkap polisi. Saya ketinggalan saya, Bang. Lu marbotnya? Hah? Enggak, saya di putih minang. Marbotnya mana marbot? Marbotnya ada di dalam. Jadi saya pancor. Salahnya apa sih nih orang sampai diborgol?
Yang tadi kamu paling mana? Yang mana? Yang mana kamu paling? Kita baik-baik aja. Yang mana? Yang mana? Motornya? Motornya mana? Yang paling mana? Walah, maling motor toh. Rupanya Komara si pesakitan ini kepergok polisi sama warga lagi beraksi, mau bawa kabur motor dengan cara ngebobol kuncinya. Kejadiannya di halaman Masjid Babul Khoir di Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Selasa siang. Upaya ini memanfaatkan situasi jamaah yang tengah sholat zuhur. Pas kita pada sholat, tiba-tiba ada saling kejar-kejaran itu. Akhirnya ketangkeplah satu pelaku ini. Ya, terus dapat info katanya ketahuan ada polisi yang lewat. Kemudian ya ketangkep, yang satu kabur. Komara ini emang kagak kapok-kapok deh nyolong motor. Residivis nih doi di kasus yang sama. Keluar penjara bareng sekondan yang berhasil kabur ini diduga udah nyikat lebih dari 3 motor di Bandar Lampung. Saat hunting, anggota TK melihat terduga 2 pelaku dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian. Benar bahwa pelaku berhenti di salah satu masjid, mendekati sebuah motor dan langsung melakukan upaya paksa menggunakan letter T, membuka kunci motor secara paksa. Akhirnya anggota Resmob atau TK 308 Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan dan mengejar pelaku dengan memberikan tembakan peringatan, dan akhirnya satu berhasil ditangkap dan satu melarikan diri. Nah, kalau untuk pelaku ini memang residivis atau seperti apa, Bang? Ya, residivis. Ini juga kita kembangkan bahwa ada beberapa tempat seperti di Sukarame yang terduga merupakan pelaku juga yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku adalah eksekutor, sedangkan satu temannya adalah pendamping dan pengantar. Nah, partner in crime Komara yang kali ini bisa lolos dari polisi, udah pasti gak tenang hidupnya. Gua kasih tahu aja ya Bang, Pak Polisi lagi ngincar lo nih sekarang. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Nekat beraksi saat waktu berbuka puasa, seorang pencuri berhasil membawa kabur 1 unit sepeda senilai belasan juta rupiah milik warga perumahan Villa Mutiara, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban yang kesal ini menempelkan poster berisi foto pelaku yang terekam CCTV dengan harapan bisa segera ditangkap. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku yang beraksi saat umat muslim menjalankan buka puasa secara perlahan membuka pintu pagar untuk masuk dan langsung menuju sepeda incarannya yang tergantung di tembok rumah. Setelah berhasil, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda curian dengan cara menaikinya meninggalkan rumah korban. Ditemui di rumahnya, korban mengatakan saat itu dirinya sedang berbuka puasa di dalam rumah bersama salah satu anaknya. Sementara istri dan anak lainnya tengah mengikuti acara buka puasa bersama warga perumahan di masjid. Korban sempat mendengar suara pagar dibuka, namun tidak menaruh curiga karena mengira berasal dari pagar rumah tetangga. Korban baru menyadari ada pencuri masuk ke rumahnya saat hendak membuang sampah usai berbuka puasa. Korban sempat panik saat mengetahui sepeda kesayangannya seharga 12 juta rupiah tidak ada di tempatnya. Itu sekitar jam 18.04. Jadi posisi waktu itu azan maghrib, posisi saya lagi di dalam. Nah, kebetulan istri sama anak saya yang paling gede itu pergi ke masjid karena memang setiap minggu ada acara buka bersama. Nah, saya waktu itu makan di paling belakang kan. Saya pikir ini ada, saya sebenarnya dengar dari luar tuh, dengar kayak ada suara gerbang buka. Cuman pikir saya karena suaranya kecil, saya mikir oh itu gerbang tetangga, jadi saya nggak terlalu menghiraukan. Jadi saya buka aja sambil menjaga anak saya kecil kan makan. Nah, setelah selesai makan, saya buang sampah, mau buang sampah ke depan, baru saya kaget lihat posisi gantungan sepeda itu udah kosong gitu dan posisi gerbang udah kebuka. Di situ saya panik gitu kan. Saya pergi keluar, di satu sisi saya ingat ada anak di dalam. Saya balik lagi, itu udah kayak orang yang udah bingung gitu. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban akan melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi. Korban yang kesal juga menempelkan poster berisi foto wajah pelaku di sejumlah titik perumahan sebagai langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak menimpa warga lainnya dan pelaku segera tertangkap. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.
Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Satlantas Polres Salatiga pada Rabu pagi menggelar razia bus, cek kesehatan dan tes urin terhadap sopir bus di Terminal Tingkir. Razia dilakukan untuk mencegah kecelakaan bus dan memberi kenyamanan serta keselamatan penumpang bus saat arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023 ini. Puluhan petugas Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Satlantas Polres Salatiga, dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu pagi menggelar razia kelayakan bus di Terminal Tingkir. Semua bus antar kota dalam provinsi dan bus antar kota antar provinsi yang masuk terminal satu persatu diperiksa petugas. Pemeriksaan dimulai dari surat kelengkapan jalan, kelayakan kendaraan, surat izin trayek hingga melakukan pengecekan fungsi komponen vital keselamatan berkendara seperti lampu utama, wiper, dan ban. Jika bus layak jalan, maka petugas akan memasang stiker tanda bus lolos uji. Para sopir bus juga diwajibkan melakukan cek kesehatan dan tes urin yang dilakukan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Layak jalan itu kaitannya dengan kondisi teknis, ini kaitannya dengan yang mudah saja, yang kasat mata, kaitannya dengan lampu, kaitannya dengan wiper, kaitannya dengan rem, ini harus oke, harus baik kan gitu. Layak operasional terkait dengan dokumen-dokumen. Dokumen apa? Kalau kaitan dengan kelayakan kendaraan sudah otomatis istilahnya raportnya adalah di buku kir itu. Buku kirnya itu masih berlaku apa enggak? Kalau misalkan masih berlaku, ini sudah otomatis itu kendaraannya layak kan itu. Begitupun kaitan dengan KP, kartu pengawasan itu juga demikian, bahwa kendaraan itu sesuai dengan kondisi yang ada, melayani trayek di rute yang diizinkan kan itu. Dengan razia uji kelayakan diharapkan bisa menekan angka kecelakaan, memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang dalam arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sampai di sini Buser kali ini, saudara. Namun Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa di-subscribe karena Anda harus selalu waspada. Kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yuliana Vanata undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.